Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ajaib yang kita pakai setiap hari ini? Nah, kali ini kita bakal bongkar misterinya bareng-bareng. Kita akan lihat gimana satu klik simple bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Cuma gerakan mouse, kursornya melayang di atas icon, terus klik. Simple banget kan? Mungkin kita udah ngelakuin ini ratusan kali hari ini. Tapi pas kita ngeklik itu, sebenarnya kita lagi nyuruh mesin ini buat ngapain sih? Yuk, kita telusuri perjalanan si klik tadi. Dari ujung jari kita, dia masuk ke sirkuit yang rumit sampai akhirnya muncul lagi di layar jadi program yang kita mau. Ini tuh cerita tentang sebuah kerjasama yang, wah, sempurna banget. Oke, pertama-tama kita mulai dari fisiknya dulu. Anggap aja perangkat keras atau hardware itu, ya tubuhnya komputer. Semua bagian yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan ya kalau nggak hati-hati bisa kita jatohin. Coba deh bayangin, ini kayak sebuah tim yang super efisien. Ada perangkat masukan, dia ini resepsionisnya. Bos, ada perintah masuk nih. Terus unit pemrosesan, ini otaknya. Dia mikir, oke, perintahnya apa nih, harus diapain. Penyimpanan, itu kayak arsip atau perpustakaannya. Dan perangkat keluaran, dia juru bicaranya, yang ngasih lihat hasilnya ke kita. Semuanya harus kerja bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di jantung dari semua operasi ini ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Bisa dibilang ini tuh jantung sekaligus otaknya. Setiap hitung-hitungan, setiap keputusan, semua perintah yang kita kasih, semuanya diproses sama komponen kecil tapi super kuat ini. Ngomongin soal penyimpanan, ini evolusinya luar biasa banget. Jadi kan komputer harus ingat data kita, bahkan pas lagi mati. Nah, HDD yang model lama itu pakai piringan yang muter, kayak piringan hitam mini gitu. Tapi kalau SSD yang modern, wah beda cerita. Dia pakai memori flash. Nggak ada tuh bagian yang gerak-gerak, hasilnya akses datanya jadi ngebut banget. Inilah alasan utama kenapa komputer zaman sekarang rasanya cepet banget. Oke, tadi kita udah ngomongin tubuhnya. Sekarang kita bahas pikirannya. Kalau hardware itu tubuh, nah software ini bisa dibilang kesadarannya, jiwanya. Dialah yang ngasih instruksi biar tubuhnya bisa gerak dan berfungsi. Saya suka banget analogi yang satu ini. Gini deh, gitar itu kan keren ya. Tapi kalau nggak ada yang mainin lagu, ya dia cuma jadi kayu sama senar aja, diam. Nah, software itu lagunya. Dia itu kumpulan instruksi yang ngubah hardware dari benda mati jadi alat yang berguna banget. Pikiran komputer ini punya dua lapisan utama. Pertama, ada sistem operasi, kayak Windows atau macOS. Anggap aja dia tuh manajer panggung. Tugasnya mastiin semua siap. Lampu, suara, properti, semuanya beres. Terus yang kedua ada program aplikasi. Ini browser kita, game kita. Nah, mereka ini aktornya. Mereka tampil di panggung pakai semua fasilitas yang udah disiapin sama si manajer tadi. Oke, kita udah kenalan sama tubuh dan pikirannya. Sekarang, waktunya lihat mereka beraksi bareng. Yuk kita balik lagi ke momen kita ngeklik mouse tadi dan kita lihat gimana tarian antara hardware dan software ini dimulai. Jadi prosesnya tuh gini langkah demi langkah. Pas kita ngeklik, si CPU langsung bangun dan bilang, oke, saya butuh file aplikasi ini. Dia langsung ngambil filenya dari gudang penyimpanan, yaitu SSD kita, terus dipindahin ke RAM. Nah, RAM ini ibaratnya meja kerja super cepat. Kenapa harus dipindahin? Ya karena lebih efisien dong kerja di meja daripada bolak-balik ke gudang terus-terusan. Begitu datanya udah siap di meja kerja alias RAM, CPU langsung gaspol kerja. Dan, cereng, aplikasi kita muncul di layar. Tapi, tunggu dulu deh. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya semua komponen ini, hardware sama software, bisa ngobrol satu sama lain? Mereka kan jelas nggak pakai bahasa kita. Ternyata, mereka punya bahasa sendiri, bahasa paling dasar di seluruh dunia digital. Ini mungkin kedengarannya gila, tapi ini beneran. Semua hal yang kita lihat di komputer, video yang kita tonton, dokumen yang kita ketik, bahkan dunia game yang keren itu, semuanya, kalau dibedah sampai ke level paling dalam, isinya cuma urutan angka 0 dan 1. Itu aja. Itulah fondasi dari segalanya. Unit paling kecil dari bahasa ini namanya bit. Satu bit itu cuma punya dua pilihan, 0 atau 1, nyala atau mati, ya atau tidak. Sesimpel itu. Tapi justru dari hal sesimpel inilah, semua keajaiban digital dibangun. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak saklar lampu. Kalau posisinya nyala,
itu angka 1. Kalau mati, itu angka 0. Nah, di dalam komputer itu ada miliaran saklar super kecil ini. Kombinasi dari miliaran saklar nyala mati inilah yang ngebentuk semua yang kita lihat di layar. Keren kan? Jelas, 1 bit aja nggak cukup buat bikin apa-apa. Makanya, biar bisa bikin informasi yang lebih berguna, komputer ngumpulin 8 bit jadi satu kelompok yang disebut byte. Nah, 1 byte ini udah cukup buat mewakili satu karakter, misalnya huruf A atau sebuah angka. Kumpulan dari byte-byte inilah yang akhirnya jadi tulisan, gambar, dan semuanya. Oke, jadi kita udah ngikutin perjalanan 1 klik, udah lihat gimana tubuh dan pikiran komputer kerja sama, sampai kita ngerti bahasa dasar mereka, si biner. Semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Nah, sampailah kita di pertanyaan pamungkas, ya kan? Jadi, mana yang lebih penting? Si tubuh fisik alias hardware-nya yang kuat, atau si pikiran cerdas alias software-nya? Gitarnya atau lagunya? Jawabannya, ternyata bukan salah satunya. Nggak ada pemenangnya, karena mereka itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Hardware tanpa software itu cuma jadi besi tua yang diam. Sebaliknya, software tanpa hardware cuma jadi ide yang nggak bisa diwujudin. Keajaiban komputer yang sebenarnya itu ya ada di sini, di kemitraan sempurna mereka. Sebuah tarian abadi antara yang fisik dan yang non-fisik yang mampu mengubah deretan angka 0 dan 1 yang sederhana menjadi alat paling canggih yang pernah dibuat manusia.